Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riansyah dari Prodi Sistem Informasi NPM 1970065161134. Di sini saya akan presentasi untuk memenuhi nilai UTS Sistem Basis Data Ruang 2. Lanjut. Penjelasan lengkap tentang komponen sistem basis data. Di sini ada hardware, biasanya berupa perangkat komputer standar, media penyimpan, sekunder, dan media komunikasi untuk sistem jaringan. Yang kedua, operasi sistem, yakni merupakan perangkat lunak yang memfungsikan mengendalikan seluruh sumber daya dan melakukan operasi dasar dalam sistem komputer, harus sesuai dengan DBMS yang digunakan. 3. Database, yakni basis data yang mewakili sistem tertentu. Untuk dikelola, sebuah sistem basis data bisa terdiri dari lebih dari satu basis data. Yang keempat, DBMS, Database Management System, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah basis data. Contoh, kelas sederhana, DBase, Foxbase, RBase, Microsoft Access, Microsoft Foxprop, Borland. Contoh kelas kompleks, Borland, Microsoft SQL Server, Oracle, Informix, Sybase. Kelima, user, pengguna sistem basis data. Orang-orang yang berinteraksi dengan sistem basis data, mulai dari yang merancang sampai yang menggunakan di tingkat akhir. Keenam, optional software, perangkat lunak pelengkap yang mendukung bersifat opsional. Memodelkan data untuk bisnis skala kecil, berikan pendapat Anda, serta berikan contohnya. Perkembangan teknologi informasi saat ini pada sektor bisnis mempengaruhi perkembangan dan kemajuan akuntansi. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi pengembangan desain sistem informasi akuntansi pada sektor bisnis. Semakin berkembang suatu perusahaan, termasuk di dalamnya jenis UMKM di bidang usaha perdagangan, maka intensitas transaksi keuangan terutama yang berhubungan dengan cash inflow maupun cash outflow akan semakin meningkat. Menurut saya, terkait basis data relasional itu telah digunakan secara luas saat ini. Basis data relasional telah banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan dari skala kecil, menengah hingga besar. Beberapa basis data ternama yang ada saat ini, baik yang berasal dari sumber terbuka atau open source, atau yang komersial, adalah juga basis data relasional. Salah satu contoh sukses pengguna database dalam perusahaan adalah perusahaan Yahoo. Dengan cara mengelola database pelanggan, Yahoo adalah salah satu bentuk contoh perusahaan masa depan. Mereka memanfaatkan teknologi internet untuk membangun database pelanggan dan komunikasi dengan para pelanggannya. Yahoo memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengan individu-individu dengan sangat efektif. Pelanggan puas karena mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sesuai dengan harapannya. Mengapa demikian? Karena data-data pelanggan di Yahoo sudah terorganisir dengan baik sehingga Yahoo sangat aman dalam menyimpan database kita. Lanjut. Contoh database yang digunakan oleh UMKM. Penggunaan PostgreSQL menjadi salah satu pilihan aplikasi yang dapat diimplementasikan oleh UMKM. PostgreSQL adalah aplikasi manajemen basis data relasional. Postgre merupakan salah satu DBMS. Kelebihan dari Postgre maupun mengimplementasikan multi-version concurrency control tanpa kunci baca. PostgreSQL memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk mengembangkan tabel basis data, query, formulir, dan laporan sesuai dengan keinginan secara cepat. Lanjut. Pengelompokan statement pernyataan SQL. Yang pertama ada DDL, Data Definition Language, CRID, untuk membuat tabel database. Contohnya CRID tabel mahasiswa, NIM,
karakter 10 primary key, nama mahasiswa varchar 30, nilai integer 5, alamat variasi karakter 50. Alter untuk mengubah struktur tabel. Contohnya di sini saya memasukkan alter tabel mahasiswa rename Rian. Drop untuk menghapus tabel. Contohnya di sini saya memasukkan alter tabel mahasiswa drop alamat. Lanjut. DML, data manipulation language. Insert untuk memasukkan data. Contohnya di sini saya memasukkan insert into mahasiswa value. Dengan npm saya 1970065161134, nama Rian, nilai 90. Select untuk mengambil data dari tabel database. Contoh, select nama underscore mahasiswa from mahasiswa where, nilai 75. Update untuk mengupdate data. Update mahasiswa set name 19700651613, saya ubah menjadi 1970065161334. Delete untuk menghapus yang ingin kita hilangkan. Delete from mahasiswa UNAS. Lanjut, data control links. DCL, grant untuk memberikan hak izin akses bagi user. Contohnya grant privilege on name table to name pengguna. Revoke untuk menghapus atau mencabut kembali izin akses user. Ini kebalikan dari grant. Contohnya revoke privilege on name table from nama pengguna. Lanjut, contoh penggunaan perintah agregat fungsional dalam SQL, yaitu ada count. Contohnya saya memasukkan select count bintang from name underscore table. Lanjut, sum. Contoh select sum nama underscore column from name underscore table. Lanjut, average. Select average name underscore column from name underscore table. Minimum. Contoh select minimum min name underscore column from name underscore table. Maksimum. Contoh select max name underscore column from nama underscore table. Ya, sekian dari vlog saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.